Selamat malam pemirsa, senang sekali Wartawangi kembali hadir di hadapan Anda. Dengan beragam informasi penting dan terpercaya, bersama saya Bobby Iman, kita jelang Wartawangi selengkapnya. Para orang tua harus lebih berhati-hati menjaga buah hatinya. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, seorang kakek cabuli bocah 6 tahun di ruang ibadah di rumahnya sendiri. Mengaku gelap mata, seorang kakek berusia 64 tahun mencabuli bocah 6 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, aksi pencabulan ini dilakukan di ruang ibadah di rumahnya sendiri. Tempat yang seharusnya menjadi tempat mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, menjadi saksi bisu kebejatan SP dalam melancarkan aksinya mencabuli bocah yang sudah dianggap cucunya sendiri. SP diduga melecehkan anak berusia 6 tahun pertama kali di kamar mandi dengan alasan menceboki korban setelah buang air. Setelah itu di waktu berbeda pada bulan Oktober 2019 lalu, tersangka kembali melancarkan aksinya melecehkan korban. Aksi kali ini dilakukan di ruang ibadah dalam rumah dengan menyuruh korban tiduran setelah sebelumnya dilakukan bujuk rayu. Orang tua yang curiga karena sang buah hati mengalami kesakitan di organ intimnya kemudian mencari tahu alasan dan kemudian melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang. Hasil visum yang memberatkan tersangka membuat SP dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu dengan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kasus kedua dengan satu orang pelaku ini dialami oleh seorang anak berjenis kelamin perempuan dengan umur 6 tahun, di mana pelaku atas nama Supardi berusia 64 tahun. Tersangka melakukan aksinya dengan membohongi. Pertama, si anak ini kemudian diajak ke kamar mandi, disuruh buang air kecil, kemudian dicebokin. Kemudian pada saat dia membersihkan itu tuh sekaligus melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap si anak. Ke alat kelamin si anak perempuan ini dengan menggunakan tangan si tersangka, dengan menggunakan jari tersangka. Kemudian yang kedua, pelaku juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang sama di lain tempat, yaitu di salah satu ruangan rumah milik saudara Burhanuddin. Ya, Burhanuddin, lokasi juga sama di Desa Ulangi di Kelurahan Parakancanggah, Kabupaten Banjarnegara. Desa Turut di situ. Jadi di kamar mandi, kemudian di salah satu ruangan. Di salah satu ruangan ini sebenarnya ruangan ini malah lebih khusus lagi, ini adalah ruang untuk ibadah yang digunakan pelaku untuk melakukan pelecehan seksualnya, kegiatan pelecehan seksual. Kemudian di ruangan tersebut pelaku menidurkan korban dengan posisi miring dan pelaku melepas celana korban, diturunkan. Kemudian dari belakang pelaku menggesek-gesekkan tangannya ke kemaluan si anak kecil ini tadi yang berusia 6 tahun. Ya, begitu sangat luar biasa mungkin kelakuan ini juga tersangka. Oleh karena itu kepada tersangka juga kita kenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang
penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016, di mana ancaman hukuman terhadap tersangka adalah 5 tahun dan paling lama 15 tahun, sama dengan ancaman denda paling banyak 5 miliar rupiah. Begitu rekan-rekan. Itu ada laporan dari orang tua korban atau apa? Ya, ada laporan dari orang tua korban. Kemudian hasil lidik dan sidik selanjutnya bahwa seluruh proses yang kita kerjakan berkesesuaian dengan pengakuan dari tersangka maupun bukti-bukti yang kita temukan di lapangan. Visumnya tidak sudah korban mungkin kan? Ya. Alat kelamin korban berdasarkan hasil visum ditemukan luka robek. Berarti atas kecurigaan orang tua ya, terhadap anaknya itu Ya. yang merasa salah. Ya. Begitu, ini rekan-rekan Oke, barang buktinya. barang bukti yang berhasil diamankan milik tersangka dan juga milik korban yang berhasil kita amankan. Itu baru satu orang, satu anak atau sebelumnya ada anak-anak lain juga? Dan Hasil lidik kita hingga sidik lanjutan hingga saat ini sampai dengan press release ini diturunkan terhadap tersangka tidak ada lagi korban selanjutnya, jadi masih satu korban ini anak 6 tahun ini. Kok bisa anak 6 tahun? Bagaimana Pak Fardi? Coba diceritakan. Sebelumnya pernah begini enggak? Sebelumnya nggih anu niku mainan kalian putu kula. Sang Bahasa Indonesia dong, Bang. Bahasa Ya, Indonesia. niku sare pengen pipis klotok. Sing pipis tengah bet niku kan klotok. Sawake wong niku pancuran kula inggil atas klotok hidupan toya tok mabeki kula niku. Dan di tempat sholatnya gimana? Di tempat di ibadah. tempat ibadah niku tok karo sanane sekitar Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia coba. Pakai visi Indonesia. nggak bisa lah nggak sekolah Bisa, bisa. Bisanya. di rumahnya anak saya baju dibarukan sedikit terus saya megang. Kenapa tega sama anak kecil itu? Kenapa? Paling udah dianggap putu, Saya lupa itu. Hilaf. hilaf di tempat sholatnya. Ya sebenarnya kepada anak kecil ini bapak ini bener Pak ya dijanjiin apa? Dikasih teh waktu itu. Yang Dikasih dulu apa? ya teh gelas. Teh gelas, Teh gelas dulu. sama dikasih uang jajan ya, uang. Iya, uang. boleh jajan. Ya, di Tipu Rayu. Sampai di Tipu Rayu. Apa? Di rumah saya bantu-bantu anak buat cilok. Anak. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satria TV mewartakan.